Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai Docs.ai ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, dan mungkin untuk video ini lebih spesifiknya ke review ya. Nah, seperti yang kalian sudah tahu, di TCI ini tidak ada namanya grup berbayar, grup VIP, atau apapun itu juga. Jadi semua konten yang kita berikan di sini, semua edukasi yang kita berikan di sini gratis ya. Nah, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam cryptocurrency project ya. Tapi garis bawahi, review kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya ya. Oke, jadi Docs.ai ini apa ya? Ini sebenarnya adalah suatu ya sesuai dengan namanya ya, sebenarnya AI ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau kita baca di sini ya, dia nggak langsung tulis di atas sih, dia tulis di bawah sini. Jadi untuk si Docs.ai ini adalah suatu cryptocurrency project yang fokusnya di AI untuk membuat suatu super advanced trading system. Begitu. Jadi tujuannya untuk maximizing profit. Nah, sebenarnya kita ya udah pernah bahas berapa kali ya untuk trading begitu, kayak ada beberapa platform kita pernah bahas juga sebelumnya ya. Nah, tapi gue harus ingatkan satu hal, tidak ada namanya satu tool yang kasarnya bikin lu nggak mungkin loss gitu, itu nggak ada ya. Nah, ini kedepannya bisa seperti apa? Apakah bisa punya potensi untuk bisa profitable ya? We have to see ya. Kita harus lihat sampai nanti dia sudah jadinya begitu. Nah, untuk sekarang dia masih seperti ya udah project pre-sale yang sedang lagi mau listing. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dia itu ada tema anjingnya begitu. Jadi ya sebenarnya menurut mereka sih mereka itu bukan meme coin ya. Sekali lagi mereka sudah menegaskan bahwa sebenarnya mereka itu tidak dihitung sebagai meme coin ya. Tapi ya dia ada fun-nya lah gitu kasarnya ya. Nah, mana tadi meme? Nah ini, apakah ini considered as a meme coin? Menurut dia enggak ya. Dia cuma nge-share fun-nya dan community aspeknya dari meme coins ya. Tapi sisanya menurut mereka akan fokus lebih ke teknologinya begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat sekilas di sini dari website-nya juga pun gue udah pernah lihat ya tadi ya, bukan pernah, tapi udah gue lihat tadi sebelumnya ya, kecenderungannya sih nggak ada penjelasan spesifik detailnya gimana ini secara teknologinya bisa membuat profitable begitu, nggak ada di sini. Cuma ya udah dia punya punya teknologi yang advance saja menurut mereka begitu ya, menggunakan high frequency trading mereka, menggunakan algoritma mereka. Nah, tapi belum ada pembuktiannya juga begitu. Jadi ya sebenarnya ya at the end of the day ya kita harus kalau untuk begini ya kita harus lihat nanti saat sudah rilisnya. Saat sudah rilis ada pembuktiannya nggak bagus atau nggak begitu ya, karena ya mereka nggak membuka juga bagaimana cara mereka mendevelop AI-nya, mereka menggunakan AI apa dan seterusnya begitu ya. Nah, selanjutnya yang mungkin menarik juga di sini adalah secara market cap-nya ya, atau lebih tepatnya USDT yang sudah mereka raise. Ini 3,4 juta US. Nah, ini dihitungnya dibilang ekstrim besar sih enggak ya, tapi nggak terlalu kecil kayak pre-sale pada biasanya begitu ya. Nah, tapi ya tetap gue harus ingatkan lagi, pre-sale ini secara resiko itu akan signifikan lebih besar dibandingkan dengan ya kalau BTC udah pasti lah ya, itu udah nggak usah pakai otak lah. Tapi bahkan dengan meme coin saja ini secara resiko akan lebih besar. Kenapa? Karena market cap-nya cenderung kecil. Nah, market cap kecil ini bisa ngepam gila-gilaan, tapi sekalinya ngedam juga nggak kira-kira. Begitu. Nah, jadi kita harus tahu itu ya saat kita memiliki aset, mau pre-sale, mau altcoins ya yang udah duluan listing juga, kalau market cap-nya kecil itu resikonya akan selalu lebih besar. Tapi di waktu bersamaan saat resikonya itu besar pun ya lu potensi untuk gain-nya pun lebih besar. Ya selalu seperti itulah ya, makanya ada saying high risk high return. Begitu ya. Nggak bisa lah kita pengen resiko kecil tapi return besar. Itu sulit. Nggak bisa seperti itu. Itu kayak melawan hukum. Kalau sampai ada ngomong seperti itu, kalau orang yang ngomong, oh ini resiko kecil tapi potensi besar, biasanya Ponzi. Serius, biasanya Ponzi gitu. Nah, jadi ya maka dari itu ya kita harus sadar hal itu. Dan ya gini, kalau gue pribadi pre-sale itu gue nggak bisa sarankan untuk orang-orang yang newbie, orang-orang yang masih belum profit di market. Untuk pre-sale dan meme coins itu lebih cocok untuk orang-orang yang sudah actually profit di market begitu ya. Dan juga yang lebih penting lagi adalah ya, mereka sudah punya pengalaman begitu, karena serius pre-sale tuh gue pernah lihat ada yang sampai 6x ya, 6 loh, 6x begitu. Nah, tetapi ya karena nggak siap dengan itu,
nafsunya keluar, nah nalarnya langsung ketekan tuh. Bukan fakta apa, logikanya langsung ketekan begitu. Jadi udah 6x nggak di TP sama sekali, ujung-ujungnya sampai minus. Nah, itu makanya itu sering kali terjadi sama para newbies. Makanya jadi sekali lagi menurut gua para newbies nggak cocok. Dan jangan sampai berpikir bahwa presale ini adalah semacam kayak ajang kita untuk apa ya, mengejar ketinggalan begitu, shortcut begitu buat yang aduh gua nggak dari 2022 nih, gua nggak bisa beli BTC, gua harus beli semuanya yang ini yang kemungkinan ngepamnya 100x. Ya kalau lu pengen semua portfolio 100x, lu harus siap juga dengan potensi bahwa portfolio bisa ke nol. Nah kalau siap dengan itu ya monggo, karena ya faktanya memang banyak yang seperti itu juga begitu. Jadi sekali lagi ini gua tekankan ya, aturan 70-30 masih sangat berlaku di sini. Gitu, jangan sampai lu gila-gilaan berharap boom gitu ya, wah kayak mendadak jadi sultan. Itu satu dari berapa juta mungkin kejadiannya gitu ya. Nah, selanjutnya mereka di sini udah diaudit juga ya. Mereka itu diaudit oleh Solid Proof ya. Nah, ini dilakukan 31 Oktober 2024. Udah lumayan lama juga ya sebenarnya ya. Udah mau mendekat ya, belum sih ya. Lagi menuju ke setahun ya. Nah, hasil dari auditnya sendiri kita bisa di sini ya. Mereka ini di auditnya di Ethereum Network ya. Lalu mereka di auditnya juga ya otomatis ya karena di Ethereum Network ya language-nya Solidity ya. Nah, kalau kita di sini dari mereka menemukan apa nih? Coba kita cek. Bentar. Oke, nah sini. Oke. Sebentar, mereka kok nggak keluarin ininya ya? Oke, di sini. Sorry. Ini gue jujur rada jarang ngebaca yang versi Solidity, yang versi si Solid Proof nih ya. Jadi formatnya sedikit beda. Nah, di sini kontraknya ini nggak bisa di-upgrade gitu. Jadi deployer ini nggak bisa nge-update kontraknya sehingga mengubah functionality. Nah, ini salah satu cara para tim dev yang nakal sering lakukan untuk rug pull. Di cycle sebelumnya banyak yang seperti ini. Nah, ini udah udah diaudit oleh Solid Proof bahwa ya si docs.ai ini nggak bisa melakukan itu ya. Next, mereka ini juga penting nih, kontraknya sudah di-renounce, contract ownership-nya sudah di-renounce, jadi ya nggak bisa lagi dioprek-oprek begitu ya, which is good. Next, di sini minting tokens, owner nggak bisa ngambil new tokens, ini juga pernah terjadi ya, dulu di 2021 ada yang di mint banyak tokennya terus dibuang ke market, hancur harganya. Nah, ini mereka nggak bisa lakukan itu juga. Lalu di sini owner nggak bisa burn tokens, which is good juga. Lalu di sini owner nggak bisa nge-blacklist ya, good, karena dulu juga pernah ada yang kayak begini ya. Jadi para whales-nya di blacklist, nggak bisa jual, yang jual tim dev-nya. Nah, itu juga pernah dulu kejadian ya. Nah, ini mereka nggak bisa lakukan, which is good. Dan di sini, ini mereka nggak bisa juga nge-set fee lebih dari 25%. Nah, tapi kita harus sampai catatannya ya, berarti bisa nih, ada tax yang bisa diberlakukan. Artinya apa? Misalkan, dia bisa mengubah sistemnya, misalkan setiap lu jual, lu kena potongan 25%, maksimum. Gitu. Nah, itu bisa terjadi ya. Lalu kontrak nggak bisa, si ownernya nggak bisa lock function, ya, which is good juga. And then ya udah sih ya. Nah di sini menurut mereka nggak ada isu sama sekali. Nah ini lagi-lagi nih. Kalau gua pribadi sih ngerasain nggak mungkin ada project yang nggak ada sama sekali permasalahan begitu ya. Nah jadi ini ya si Solid Proof ini udah pernah berapa kali sih kita bahas ya bahwa dia sering kali begini ya. Masa nggak ada masalah sama sekali sih? Ya minimal ketemu yang low lah atau yang medium begitu ya. Ya ada sini satu nih, cuma informational doang begitu ya. Remove unused functions begitu. Nah, mungkin ya saran buat gua sih ya mungkin saran buat mereka untuk si Docs AI ini mungkin kalau bisa mereka diaudit lagi mungkin sama Certic dan lain-lain. Biasanya Certic selalu ketemu ada permasalahan tertentu begitu ya. Ya tapi intinya itu sudah diaudit oleh si Solid Proof, tapi sekali lagi ya, di audit ini bukan berarti sudah aman untuk diinvestasi, bukan seperti itu. Audit itu untuk memperlihatkan ada permasalahan apa ya, lalu ya kalau kita di sini juga cara-cara klasik ngerak pool ya mereka bisa audit apakah mereka bisa lakukan atau enggak gitu ya. Nah, cara-cara klasik yang tadi kita sudah kasih lihat di sini ya, beberapa ya udah nggak bisa dilakukan oleh tim devnya gitu ya. Nah, tapi jangan lupa juga ya, ini secara tokenomics kita bisa di sini marketing fundnya ya cukup besar ya 24% begitu. Lalu untuk staking rewards ini aku staking sih oke lah, itu kan dibiarkan ya. Foundation 1% begitu. Nah, ini berarti kalau dicampurin ya kasarnya
tim dev itu megang sekitar 25%, ya, which is itu lumayan besar begitu ya. Itu mungkin salah satu catatannya dari gua gitu ya. Next, selain dari itu juga ya di sini ada staking ya. Ini makanya kan udah disiapin nih 20% untuk tokennya ini akan dipakai untuk staking. Nah, buat lo yang tertarik misalkan mau staking juga boleh-boleh aja sih ya, karena tarik kalau kita lihat di sini tuh dia udah lumayan deket sih. Ya kalau mau lebih aman nggak usah staking, lo tunggu aja sampai dia listing gitu ya. Karena kadang-kadang staking ini butuh masa-masa untuk waktu lo staking nih ya. Terus sama lo mau dilepasin itu biasa ada waktu gitu ya. Oke, untuk belinya sih ya sama aja sih kayak biasa ya. Lo tinggal konekin wallet lo bisa pilih pakai apa ya. Kalau ya contohnya pakai MetaMask aja ya. Kita pakai Solana biar gampang. Continue and then kita connect. Udah beres ya. Oke, tuh udah ke connect. Tinggal lo pilih mau belinya pakai apa. Ya kalau gue pribadi sih lebih baik kalau lo tertarik ya pakai USDT. Itu yang paling gampang begitu, dan ya pakailah apa namanya blockchain yang paling murah begitu supaya fee-nya nggak gede-gede amat gitu ya. Tapi ya sekali lagi gue ingatkan ya, ini bukan untuk orang-orang yang kasarnya masih baru di market, TA buta, fundamental buta, jangan ya. Apalagi ya mindset. Nah, kadang-kadang yang paling bikin hancur tuh mindset sih sebenarnya ya. Ya kayak itu yang pernah gue ceritain tadi di depan ya. Udah ada kasus beberapa pre-sale yang ngepam, tapi karena nggak bisa jaga resiko gitu ya, terlalu nafsu, udah ngepam nggak di TP-TP. Nah, itu juga bahaya begitu. Jadi ya makanya nggak cocok untuk para newbies, minimal intermediate lah yang sudah punya pengalaman di market gitu. Karena kalau lu nggak punya pengalaman di market dan main pre-sale, seringnya lu jadi ya jadi korbannya begitu ya. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Dan sekali lagi kalau gue pribadi melihat pre-sale ini sebagai peluang numbers game lah ya, untuk potensi jangka pendek dan numbers game begitu. Jadi maksudnya jangka pendek gimana? Kalau gue pribadi sih ya, udah listing ya beres, udah listing gue TP begitu ya. Nah, ya itu gue lah ya. Kalau lo misalkan bang, siapa tahu bang AI-nya bagus, ya sudah. Tapi minimal modalnya beres dulu gitu. Jadi modalnya udah beres, sisanya tinggal profit kan tenang jadinya kan, nggak stres. Bisa lo puterin lagi di presale selanjutnya. Dan itu yang poin keduanya. Gue berpikir presale ini sebagai ya numbers game begitu. Jadi misalkan gue ikut 10 presale nih, dari 10 gagal 4, gagal 3, yang nggak masalah, ketutup sama yang 6 yang berhasil begitu. Nah, dengan cara itu sih gue sampai sekarang masih berhasil. Dan kalau gue pribadi ya, presale ini apalagi sekarang ya, setelah kemarin lah gitu permainan tarif dan lain-lain, gue kurangin lagi. Bahkan gue presale cuma 3, terakhir gue cek 3% kurang sedikit dari portofolio spot gue. Jadi sangat kecil gitu. Jangan lu berpikir bahwa wah Bang Toshi presale semua nih. Enggak, presale tuh kecil sekali di portofolio gue. Kenapa ya? Karena ya harus return. Sekalinya ngebum bisa ngebum, sekalinya ngedam ya bisa sampai ke kerak bumi gitu ya. Oke, udah sih mungkin itu aja ya. Yang penting jaga resiko dan ingat lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.